Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kristus menjadi manusia untuk menjadi teladan bagi kita. Puji nama Tuhan, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13 sebagai berikut. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, di dalam 4 Injil paling suka yaitu memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. 60 kali dia menyebut dirinya adalah anak manusia, dan hanya 6 kali menyebut dirinya sebagai anak Allah. Mengapa Tuhan Yesus selalu menekankan bahwa dirinya sebagai anak manusia? Yaitu karena dia sebagai anak manusia, sebagai manusia, dia datang ke dunia ini untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi setiap manusia yang percaya kepada dia, agar kita bertumbuh secara rohani untuk menjadi serupa dengan dia. Puji nama Tuhan. Dan di sini dikatakan Yesus Kristus tampil dengan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sebagai manusia datang ke dunia ini adalah untuk menjadi imam besar. Haleluya, sebab imam besar itu harus manusia. Malaikat betapapun mulianya tidak bisa menjadi imam besar. Dikatakan dia berjubah panjang ya sampai di kaki dan dadanya berikat pinggang daripada emas. Berjubah panjang dan berikat pinggang dari emas, itulah pakaian dari imam besar sampai ke kaki. Haleluya. Berarti sampai ke kaki adalah merupakan perjalanan hidup. Perjalanan hidup Yesus di dunia ini adalah perjalanan hidup seorang imam besar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikianlah kalau Yesus sebagai kepala gereja dan kita anggota tubuhnya, Yesus sebagai imam besar, maka kita sebagai anggota tubuhnya, kita harus menjadi imam-imam. Imam-imam bukan sekedar pada waktu kita melayani di gereja lokal, tetapi menjadi imam adalah harus menjadi perjalanan hidup kita. Bagaimana perjalanan Yesus ketika menjadi manusia? Bagaimana perjalanan hidupnya? Kita membaca kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38 sebagai berikut, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Dari Nazaret berarti dia seorang manusia, ya. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah perjalanan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dikatakan haleluya, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Demikianlah sebagai imam-imam, maka perjalanan hidup kita harus meniru Yesus
yaitu dipenuhkan dan diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa Allah. Puji nama Tuhan. Maka pertama-tama kita harus minta agar kita masing-masing dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya, dimetrekkan dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, bertambah-tambah. Haleluya, sehingga 9 karunia Roh Kudus itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Haleluya. Ini bukan perbuatan baik yang biasa yang seperti manusia lakukan, tetapi ini adalah perbuatan baik yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus. Haleluya, yang menjadi buah-buah roh dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah perbuatan baik yang memuliakan Allah, memuliakan Bapa yang di surga. Perbuatan baik yang punya satu tujuan, yaitu membangun manusia-manusia menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Puji nama Tuhan, dan menyembuhkan semua orang. Ya, menyembuhkan semua orang. Ya, Tuhan mau pakai kita sebagai penyembuh orang-orang yang sakit secara jasmani, orang yang sakit secara jiwani, ya, jiwanya dalam keadaan yang sakit, tidak sehat karena merasa minder, karena merasa tertolak dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Dan juga roh yang sakit, rohnya bahkan bukan hanya sakit tetapi mati rohani, sehingga rohnya tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa menangkap firman, tidak bisa menyembah Allah, tidak punya gairah berdoa. Tetapi kita yang diurapi Roh Kudus akan menyertai kita. Haleluya, dan menjamah orang-orang yang sakit itu untuk disembuhkan. Kemudian dikatakan yang dikuasai iblis, ya, yang dikuasai iblis, orang-orang yang sakit yang dikuasai iblis. Kalau kita melayani dan Roh Kudus bekerja, maka iblis itu, setan-setan akan kita usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Allah menyertai dia, Allah menyertai Kristus. Puji nama Tuhan, inilah hidup yang berjalan bersama dengan Allah dan di dalam jalan-jalannya Allah. Inilah perjalanan hidup seorang imam. Puji nama Tuhan, mari kita banyak berdoa, minta agar kita bisa, haleluya, menghayati firman Allah ini, dan kita memiliki satu perjalanan hidup sebagai seorang imam yang berkenan di hatinya Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, kalau Yesus adalah imam besar yang dari surga, maka kami sebagai anggota tubuh Kristus, siapapun kami dituntut untuk menjadi imam-imam. Haleluya, bukan hanya ketika kami melayani di gereja lokal, tetapi kami menjadi imam di dalam perjalanan hidup kami yang disertai dan diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, tolong kami sekalian supaya kami mampu melaksanakan rancangan Allah yang sangat luar biasa indahnya ini dan bernilai kekal. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.